Oke, silakan. Teman-teman muslim ya, naik. Apalagi ini kan bulan Ramadan ya. Harus tadabbur Quran ya. Jangan sampai kalian menuhankan Jumat. Ya, Quran ini jadi diabaikan. Kalian itu warning Allah itu, kalian itu kok nggak, kalian itu melawan Allah aja kerjanya. Ini kalian ini. Allah mukalain lawan. Saya bukakan ayatnya ya. Jangan sampai kalian itu menghambakan diri kepada Juma dan APII. Quranmu kau abaikan. Ya bukannya nggak boleh bahas kitab orang, boleh saja. Tapi kau temukan petunjuk dan cahaya di situ. Sesuai dengan Al-Quran. Di dalam kitab mereka itu ada petunjuk dan cahaya. Boleh saja, bukannya nggak boleh. Ini tidak, kitab mereka kau pelintir-pelintir. Aduh. Nih dengarkan. Jangan sampai kalian mengikuti Juma, ya Juma dan APII yang selalu mempelintir kitab orang lain. Quranmu itu jadi kau abaikan. Sebentar, ya. Nih ayatnya, saya bacakan. Al-Furqan. Ya. Al-Furqan. Jadi saya minta kepada saudara-saudara muslim, tobatlah kalian. Harusnya kalian itu seperti saya loh. Ya, Juma, ayo bubarkan APII begitu. Ya. Al-Furqan, bentar. Sebentar ada yang mau naik ya, saya naikkan dulu ya. Gusti Kurniawan ya, saya naikkan dulu teman-teman ya. Al-Furqan. Nih. Nah, ini dia. Oke, Bang Gusti. Bang Gusti. Halo. Anda Muslim? Muslim. Sebentar Bang Gusti ya, saya mau nyambung pernyataan saya. Jadi saya setiap menyatakan pasti sesuai dengan Quran. Saya nggak mau kayak Juma. Nih, kata Allah. Ya, bentar ya. Juma kok. Bentar bang. Kata Allah dalam Al-Quran. Wa qala Rasul. Ya Rabbi. Kata Nabi Muhammad. Inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya. Dan berkata Rasul. Wahai Rabbku, kaumku, mereka menjadikan ini Quran sesuatu yang diabaikan. Makanya ada petunjuk dari Quran, bahkan ada pengabaian terhadap Quran. Ya, makanya yang menjadi orang APII sekarang, keluar kalian. Keluar dari APII ya, paham? Oke, silakan teman-teman muslim ya, buktikan Quranmu jelas sama saya, buktikan. Silakan. Ini Quran belum tamat mengkaji kitab orang. Ya. Nggak apa-apa mengkaji kitab orang itu nggak masalah. Tapi cari kebenaran. Bang Gusti saya naikkan lagi ya. Tapi kebenarannya dicari di situ. Karena kata Allah ada huda wa nur, ada hudan wa nur, ada petunjuk dan cahaya di situ. Gitu loh. STT TikTok. Waduh ini oten ini kayaknya nih STT TikTok nih. Aduh. Mohon maaf nanti yang Kristen saya turunkan ya kalau ada yang ya, di luar Muslim. Sebentar aja, Ustaz. Oh, betul kan Kristen kan? Benar. Iya, betul. Oke, ada mau disampaikan Pak? Nggak apa-apa. Habis ini nggak ada lagi ya yang Kristen. Silakan. Aku melihat kajian The Truth kan sangat menginspiratif sekali.
khususnya untuk kami Kristen yang sering dibawa bercanda nih, senang nih Kristen kan suka begitu. Memang kita memang serius mendengar Bapak begini, ya kita juga senang. Hanya di kalangan kami Kristen juga ada satu dilema pemilihan untuk apakah diterima Isa ini sebagai Yesus bagi kekristenan atau tetap Isa ini dalam konteks Al-Quran, karena ada beberapa hal yang saya coba selama ini kumpulkan. Yang pertama, kalau saya lihat sih dari sisi kelahirannya sama, dalam arti dia dilahirkan oleh seorang bunda yang tidak ada bapak ibunya. Tapi ketika disebut lahir di bawah pohon korma, Nggak ada Pak, lahir di bawah pohon kurma. sama Itu narasi Qur'annya gini Pak. iya. Dia merasakan hendak gitu, merasakan sakit di perutnya. Bukan dia melahirkan di bawah pohon kurma. Ah, saya setuju, saya. Nggak gitu Pak. Jadi Quran itu, jadi gini Pak, kenapa lahirnya Isa itu tidak disebutkan? Karena di dalamnya tidak ada hudalinasnya Pak. Tidak ada petunjuk untuk manusianya terhadap kelahirannya, tempatnya maksudnya. Tapi kalau hari lahirnya ada, harus diperingati. Iya, Itu ada yang dia ngomong kan, wassalam, betul kan Pak? Kesejahteraan bagiku saat aku dilahirkan, kata dia, betul? iya. Artinya kita itu berarti dikabulkan Allah nggak itu? Ya dikabulkan dong. Ya kan dalam Quran kan dia muqarrabin, orang yang didekatkan. Artinya harusnya jangan pengikutnya aja yang merayakan hari kelahirannya. Ya kadrun-kadrunnya juga lah. Betul nggak Pak? Ini tidak mengucapkan Natal haram. Kan jawab kita teman-teman. Begitu Pak estetik. Berarti kalau begitu saya harus coba nanti belajar lagi mungkin topik-topik terkhusus yang suka diperdebatkan dan dibahas oleh orang kekristenan, sehingga mungkin saya semakin begini, kalau Pak Truk bilang mengkaji begini, maka kami sebenarnya harus perlu belajar Al-Quran gitu loh untuk hal ini. Tuhannya Bapak aja diajarkan Quran sama Allah. Oh gimana Pak STT? Harusnya kalian mengaku pengikut Yesus. Harusnya Yesus aja diajarkan Quran sama Allah di Quran. Begitu loh Pak STT. Iya. Wah jadi bingung, yang kadrun bingung nih Pak STT. Kok bisa diajarkan Quran beliau nih? Makasih Pak STT ya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Turunin aku. Gawat. Ya, jadi belum saya bongkar semua teman-teman. Ya belum. Ya pelan-pelan lah ya, setahap demi setahap. Ya pelan-pelan. Iya dong. Dia mau jadi raja, mau jadi hakim. Betul nggak? Menguasai seluruh manusia di bumi. Betul tidak? Sementara manusia itu banyak umatnya. Ada Wahyudi, ada Oten-Oten, betul? Ada pengikut Muhammad, ada Hindu, ada Konghucu, ada Buddha. Betul tidak? Kalau dia tidak mengerti hukum-hukum syariat, kayak mana dia mau jadi hakim? Masa dia nanya, Imam Mahdi, ini ada umatmu nih, berzina nih, diapain ya? Di syariat Muhammad diapain ya? Nggak perlu nanya. Dia mah udah ngerti sayang, udah paham. Dia itu nggak perlu nanya Imam Mahdi. Justru Imam Mahdi nanya Quran sama beliau. Aduh, gimana sih kalian ini? Ya udah, dari mana Anda tahu host? Ya, aduh, naik dong, makanya naik Muslim. Ya, kalau Kristen saya nggak mau ngasih tahu, nggak mau saya. Ya, yang Muslim, silakan dong, yang Muslim. Ya, harus dong. Dia menjadi pimpinan tertinggi, otoritas hukum di tangan beliau. Dia nggak ngerti hukum-hukum di bawahnya. Masa dia jadi pemimpin yang pelangak-pelongok? Enggak dong. Gimana kalian ini?
Ya teman-teman muslim ya. Oke ya teman-teman di luar Islam, saya tidak naikkan, mohon maaf. Silakan Anda follow saja ya, di follow ya. Ya, nanti suatu saat saya akan ceramahkan kok. Sebenarnya sudah saya kasih tahu informasinya, tapi cuma mungkin teman-teman ada yang kelewatan kan? Ada yang kelewatan kan? Nggak apa-apa. Silakan di follow biar komalnya kuat. Satu orang menyebarkan ya ke orang-orang, terutama saya minta ke pendukung Juma. Ya, terutama ke pendukung Juma. Ingat, komal saya ini bukan komal yang mendiskreditkan umat tertentu, tidak. Komal saya adalah komal Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Ya silakan follow aja ya. Yang Hindu, Buddha, Konghucu, ya Kristen ya, apalagi Muslim, wajib kalian, wajib. Ya. Oh, kalian ini silakan. Jangan Juma diikuti. Ya. Waduh, kayaknya nih Kristen lagi nih. Ini ada yang mau naik, cuma saya curiga Kristen lagi nih. Oke. Saya undang Ustadz Abdul Somad ya. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, terus Khalid Basalamah, terus Firanda, ya ustadz-ustadz yang terkenal lah ya. Saya undang ke sini termasuk MUI. Silakan. MUI ya. Naik ke sini kita diskusi. Betulkah Quran ini kitab yang jelas? Silakan. Oke, silakan teman-teman. Saya mohon yang selain Muslim jangan naik ya. Selain Muslim itu jangan naik ya. Yang naik yang Muslim saja. Ya karena ini kan membahas Quran ya. Yang membahas Quran ya teman-teman ya. Host, emang Quran boleh dibahas? Ya boleh dong, Allah aja nyuruh tadabbur Quran di Quran. Allah aja nyuruh tadabbur Quran. Gimana ya, boleh dong ya, nanti katanya penistaan ya, kalian aja bahas kitab orang. Zakir naik ke Indonesia bahas kitab orang, bukan bahas Quran kalian, nggak masalah kok, dakwah ya. Kalau orang Islam, Zakir naik datang ke Indonesia ya, buat acara membahas kitab suci orang lain, Allahu Akbar, ya ini dakwah, ya ini dakwah. Coba umat lain bahas Quran kalian, penistaan. Untungnya saya bukan umat lain, untungnya. Oke, silakan teman-teman, silakan. Gitu ya. Silakan teman-teman Muslim, buktikan Quranmu jelas. Karena menurut petunjuk Quran, ya, yang menjadi kitabullah itu bukan Quran saja. Dengarkan, yang menjadi kitabullah itu di dalam Quran bukan Quran saja, tapi min qablik, ya, min qablik, dari yang sebelumnya juga, kan begitu. Ya, apa itu? Udah ngerti kita Taurat dan Injil yang mengandung syariat di dalamnya. Ya kalau Zabur tidak ada syariat di situ. Ya, di dalamnya hanya nubuwah. Ya, Taurat dan Injil. Ya, udah pasti itu. Ya, artinya untuk apa kalian ya mengikuti sama kitab yang kalian sendiri itu nggak tahu maknanya di dalam kitab itu? Buat apa coba? Paham ya? Buat apa coba mengikuti ya kitab yang kalian sendiri nggak ngerti isinya, nggak ngerti maknanya? Buat apa? Ya, karena kata Al-Quran kitabullah itu bukan Quran saja, melainkan kitab sebelumnya. Ya udah 2025 ganti kitab suci. Aduh. Ya. Jangan takut. Ya, dijamin oleh Allah di Quran. Enggak apa-apa.
mau kalian pengikut Nabi dan Rasul yang lain, nggak masalah. Ya, Allah tidak melihat kau pengikut siapa, nggak melihat. Ya, emang Allah pilih kasih. Ya, mentang-mentang pengikut Muhammad masuk surga, gitu, masuk kalian, gitu. Yang bukan pengikut Muhammad masuk neraka semua, gitu. Itu maumu kayak gitu. Maunya Allah itu enggak. Waduh, ini kok ada yang berdarah-darah ini. Ini saya yakin Kristen ini. Nggak apa-apa lah saya naikkan. Oke. Ya. Berdarah-darah, Anda Muslim? Assalamualaikum. Oh, Muslim. Anda, waalaikumsalam. Anda Muslim ya? Shalom, saya Kristen. Waduh, Kristen. Pak, Iya, mohon maaf Pak. Gimana Pak? Iya, saya tertarik dengan pernyataan dari C ya mengenai eskatologi ya. Ini Ya. berat ini C. Betul. Karena masalah eskatologi ini kan masalah akhirat ini. Jadi memang ada beberapa orang dan banyak orang yang belum mengetahui tentang itu. Ya. Jadi saya berpikir dengan pernyataan dari C bahwa Isa itu disalibkan. Nah, dan banyak orang yang tidak mengetahui hal itu, C. Ya iyalah, saya bela Allah. Masa Allah dituduh maha penipu, Bang? Nggak terima saya. Menipu orang, merubah wajah orang lain. Saya nggak terima, toh. Wajar, toh, Bang, berdarah-darah. Iya, artinya kita percaya tentang hal-hal yang benar-benar dengan logika kita, bahwa kalau umpamanya ada sesuatu, seseorang atau apalagi yang maha kuasa itu membuat suatu penipuan, kan kita nggak terima. Ini gimana ini ceritanya seperti ini? Artinya dari hal-hal yang saya paparkan itu adalah mengikuti apa yang dituliskan. Dan banyak orang, ya saya nak mengatakan oknum, tapi banyak orang yang tidak mengetahui itu, Syekh. Ya makanya saya bilang, gini Bang, menurutku Bang berdarah-darah, sepertinya ada konspirasi Bang. Saya ngerti kekristenan ini udah digoda iblis, saya paham Bang, paham. Tapi iblis sudah mengganggu kekristenan, itu sudah duluan. Makanya denomnya kan banyak Bang. Internal Kristen sendiri ya Bang ya. Saya nggak mau ceritakan ya Bang. Abang ngerti lah maksud saya. Oke. Nah setelah itu iblis mau ganggu umat Muhammad. Nah, Ya, artinya apa? Ya. Artinya apa? Dalam pemahaman Quran, ya itu dibuat seolah-olah agar memisahkan orang pengikut Muhammad ini, dipisahkan koneksinya dari kitab-kitab sebelumnya, dipisahkan dari apa yang kebenaran yang datang sebelumnya. Ya, contoh Al-Masih putra Maryam lah yang digantung di kayu salib. Mereka bilang tidak. Syarat menjadi orang bertakwa dalam Quran itu Injil. Dituduh Injilnya dirubah-rubah. Kan repot kalau kayak karena gini. begini. Ya. Karena begini, Syekh. Pada saat saya artinya mempelajari tentang kitab Al-Quran, itu memang berkata bahwa ketahuilah apabila engkau tidak mengetahui, tanyakanlah kepada mereka yang mempunyai kitab-kitab sebelumnya. Yang membaca kitab sebelumnya, betul. Iya, membaca kitab-kitab sebelumnya. Betul. Entah itu mungkin menurut mereka itu ada kepalsuan, tetapi paling tidak di situ ada suatu kebenaran, betul nggak? Memang Al-Quran datang membenarkan Bang berdarah-darah, banyak ya. 10 lebih ayat Quran, 10 lebih ayat Quran mengatakan Quran datang membenarkan kitab sebelumnya, bukan menyalahkan atau menyempurnakan, tidak ada teman-teman. Itu karangan ulama. Itu karangan ulama. Iya, jadi memang kalau umpamanya kita mengikuti dari segi apa yang dikatakan oleh kitab Al-Quran itu sendiri, bahwa itu betul, tetapi pada kenyataannya mereka banyak percaya tentang, ya mohon maaf ya,
pernyataan-pernyataan atau inspirasi daripada ulama-ulama itu sendiri. Itu Bang. Ya mungkin salah satunya ya Abang ngerti sendiri lah. Nanti mungkin politisnya gini, kalau misalnya pengikutnya banyak yang kurang, dari mana misalnya secara mungkin dana-dananya gitu loh Bang. Abang kayak gak ngerti. Ya, Abang berdarah-darah ini kayak nggak ngerti gitu loh. Itu kan politis. Ya kan, supaya orang pengikut Muhammad ini saya nggak ikut campur soal itu. Supaya itu pribadi intern. Iya, supaya gitu. pengikut Muhammad Tapi gini, ini tetap gini sih, ada pengikut gini sih. Muhammad. Ya. Iya, gini sih, saya sudah tidak berlama-lama karena banyak orang di bawah ini suruh turunkan. Saya berterima kasih banyak. Ya, Teruskan gaungkan kebenaran apa yang diisi di dalam kitab Al-Quran, segera digaungkan sebesar-besarnya. Kalau perlu pakai toa. Ya. Ya udah ya. Oke, makasih Bang berdarah-darah ya. Oke, ya. terima kasih banyak. Oke, saya turunkan ya, nggak apa-apa ya. Oke. Iya ya. Terutama pakai toa ya. Aduh. Ini teman-teman Muslim ya. Dalam Al-Quran Allah menyeru loh. Kalau menyeru Allah itu dengan suara yang pelan, lembut. Ya, ada 2 ayat tuh ya di Quran. Ya, ini enggak. Kalian teriak-teriak di jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Habis itu ngebom. Aduh. Nggak boleh. Di Quran loh. Jadi kan dilihat umat lain, oh kayak gini ya Quran ngajarin ya ini ya. Teriak-teriak di jalan, oh begini. Rusak. Jadi yang merusak citra Islam itu ya Islam itu sendiri sebenarnya. Oke, Koji ya, mudah-mudahan Muslim. Mohon maaf sekali lagi kalau Kristen saya langsung turunkan ya. Koji. Halo, ya, selamat siang. Siang, Pak Koji Muslim? Ya, Muslim. Oke, salam kenal Pak. Ya, gini loh Mas, kalau orang Islam itu, kalau rekan saya itu melihatnya itu dari segi perilaku, tata cara. Maksudnya gini, seandainya saya hidup itu tidak mati, saya senang sekali mengikuti agama Kristen. Karena apa? Bebas melakukan apa, bebas seenak saya, itulah. Tapi kalau Muslim itu sangat berat. Kita harus gini loh berpuasa, Pak, Bapak nggak ngerti apa yang mereka pahami. Bapak sudah menyimpulkan, nggak boleh Pak. Iya. Bapak tanya dulu ke mereka kalau pengen tahu, tanya dulu. Itu yang benar. Tadi kan udah dibaca, mau saya bacakan ayatnya. Kalau kamu ragu Muhammad tentang apa yang diturunkan kepadamu, tanya sama orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Ini Anda ini gimana sih Pak Koji ini? Iya, tapi kan Jadi gini gini, Mas. sebentar. Saya tidak mau di sini ada sesuatu yang tak kalian pahami, tapi sudah menyimpulkan. Nggak boleh Pak Koji. Ya, saya menyimpulkan Begitu. soal dari kitab suci saya tidak memahami. Cuma setahu saya kalau orang Muslim itu kan aturannya harus kasih sayang, saling berbagi, harus puasa 30 hari, harus beramal, mengeluarkan zakat, harus bagus dengan siapapun manusianya kan gitu. Di mana puasa itu berarti puasa kalau nggak puasa berdosa. Iya, kalau orang Muslim kan nggak berpuasa ya masuk neraka. Makanya itu saya Itu bilang. kata ulamamu Pak Koji. Makanya saya bilang Di mana Mas, dalam Quran seandainya saya itu tidak mati, saya pilih Kristen Mas. Benarkan Koji. Tapi karena saya mati, nah itulah Ya udahlah. ketakutan pada Ya diri udah, saya. ya kan itu kan mindsetmu. Ya sudah, gini aja. Kita tes ya, kita tes. Berarti Ya. kau percaya Quranmu ini kitab yang jelas, menjelaskan tiap sesuatu. Iya, kalau saya percaya sepenuhnya Mas. Iya. Oke. Dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran mengklaim Nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Tahu artinya?
Nah, Nggak tahu, itu kan ya udah, dalam saya Al-Quran artikan. itu kan banyak Ya sekali udah, Thomas. Dalam bilang satu aja Al-Quran nggak itu kan tahu. begitu banyak. Bilang saya nggak tahu, artikan host, cukup Pak. Ya, Nggak usah memang banyak saya lagi nggak ya. tahu. Cuma Ya, saya artikan. itulah Saya dari artikan. pengertian. Ya, saya artikan. Nazalna, kami telah menurunkan. Alaika, ka itu domirnya kepada Muhammad. Kepadamu Muhammad, kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab tibyanan, penjelasan, likulin, bagi kulin tiap-tiap, syai'in sesuatu. Jadi Quran itu menjelaskan tiap sesuatu. Setuju? Setuju? Setuju. Setuju, oke. Kalau Bapak setiap malam Jumat disarankan nggak baca surat Al-Kahfi? Tidak, saya nggak pernah. Tapi Bapak ngerti, dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi supaya terhindar dari fitnah Dajjal. Paham? Tidak. Ya Oh, saya jadi nggak pernah baca surat Al-Kahfi? nggak pernah. Yang saya laksanakan ya wajib-wajib saja seperti puasa wajib, sholat wajib. Ya, Karena ada gini puasa. Mas, setahu Bentar, saya. ya udah, stop dulu. Kita skip. Bapak, kita skip aja ya Pak ya. Bapak awam banget. Kita skip. Ya udah, gini aja deh. Kalau Al-Quran itu menjelaskan tiap sesuatu Pak, dan Bapak mengklaim membenarkan apa yang disampaikan Quran, menurut Al-Quran kitab Bapak yang menjelaskan tiap sesuatu itu, siapakah orang yang digantung di kayu salib ini? Siapa Pak? Menurut Al-Quran? Ya, kalau menurut Al-Quran memang gini, waktu Isa Al-Masih itu lahir, kan pada waktu itu banyak kaum-kaum yang membenci Isa, sehingga ya itu tadi benar dialihkan orang lain yang digantung itu orang yang sangat membenci Isa itu, gitu loh Mas Mohan saya. Siapa namanya? Namanya siapa? Orang yang menggantikan Isa itu siapa namanya? Nah ya saya kurang tahu itu Mas. Cuma gini Mas, feeling saya itu. Sebentar. Gini. Sebentar. Dijelaskan di Quran tidak? Feeling Yang saya itu menggantikan gini Isa Mas. itu. Kalau orang Muslim Islam itu ketemu manusia di hutan belantara atau dimanapun, tetap kasih sayang yang diutamakan, saling menyayangi. Sedangkan aku melihat orang Kristen bertetangga aja nggak kenal. Nah dari situ kan enggak. Ada aja kok Koji ya. Kau tanya itu orang DPR tuh, orang DPR. Ya udah, kamu turunlah. Ya faktanya begitu. Kamu nggak bisa open cam juga. Ya. Faktanya orang yang terlibat dalam korupsi adalah orang-orang Islam yang paling banyak. Kau nggak bisa mengatakan seperti itu. Aduh, Koji. Ya, creator maker. Waduh, pengikutnya belum sampai nih untuk open cam. Creator maker Muslim. Udah saya turunkan ya. Oke teman-teman ya, bantu tap-tap layar, jangan lupa disupport kopi-kopi. Kopi-kopi mawar-mawar ya, tembuskan ke 1M ya. Ya, tembuskan ke 1M nih, tembuskan ke 1M ya, tembuskan ke 1M ya. Tembuskan ke 1M teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai jam 3 ya, jam 4 lah ya. Mudah-mudahan tembus 1M ya, mudah-mudahan tembus 1M ya. Silakan yang follow, yang belum follow ya. Ingat narasi yang saya ucapkan, saya pertanggungjawabkan. Kalau ada ayatnya yang belum saya sampaikan, pasti suatu saat saya sampaikan. Ya, contoh Al-Masih Putra Maryam diajarkan Quran ya. Sabar. Sabar ya. Ya iya dong. Itu senjata beliau itu. Harus. Ya. Kalau enggak dia nggak bisa jadi hakim, nggak bisa jadi raja dia. Nggak bisa. Ya harus itu. Ya. Oke, silakan teman-teman. Teman-teman Muslim silakan. Ini kitabmu nih yang di state nih, emang Quran jelas tanda tanya ya. Ya.
Ya, bela agama itu di komal saya. Bela agama kok di komal Juma. Ya, bela agama itu di komal saya, bela agama itu ya. Di sini. Ya, kalau ada giroh kalian membela agama. Dan ingat, satu lagi ya. Satu lagi, kalau kalian bercita-cita supaya Palestina, yang terjadi di Palestina, Israel sana, aman dan damai, ya, tidak ada peperangan di sana, ya. Kan itu kan, ya girohnya itu Palestina, ya kan, Palestina, ya kan, ngerti nggak? Kalau kalian gironya ke sana, saya akan kasih tahu tipsnya. Saya kasih tahu kepada kalian. Ya, dengan cara apa? Supaya di sana itu, di Syam itu, di Yerusalem itu cepat aman gitu loh. Saya kasih tahu tipsnya. Tapi bukan geruduk jualan orang ya, bukan boikot ya, bukan ya. Bukan. Ya. Itu cara yang Allah haramkan. Ya. Kalian menghalalkan itu, memboikot jualan orang, kalian boikot. Ya, dalam Quran mengatakan, ini di Quran, Allah menghalalkan jual beli. Yang haram apa? Yang haram itu apa? Riba. Kalau jual beli itu halal, siapa aja bisa berjual beli, adil. Ini cara membela Palestina, boikot produk orang, gawat kalian. Kayak mana Allah mau memerdekakan Palestina? Jualan orang diboikot. Kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu jual beli halal. Bukan itu caranya. Yuk silakan teman-teman yang mau naik. Yuk silakan. Saya kasih tahu. Khusus satu. Yang pengen tahu tipsnya yang muslim. Khusus satu ya. Khusus satu. Silakan. Ya. Bagaimana cara Palestina itu cepat merdeka? Saya kasih tipsnya. Silakan. Ya. Nggak ada ulama kalian mengatakan apa yang seperti saya katakan. Nggak ada. Nggak ada. Saya kasih tahu tipsnya. Biar nggak paham, biar ngerti. Cukup beriman. Nggak perlu melakukan apa-apa. Nggak perlu teriak-teriak di jalan. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Sampai jalanan macet. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Ya, cukup beriman. Ya, di rumah tenang-tenang hanya beriman. Ya, cepat tuh Palestina merdeka. Silakan. Berat. Ada. Ya. Nampaknya mulai terguncang iman-iman orang Islam di Indonesia. Terguncang. Nanti lihat orang dari Kristen menjadi Muslim pengikut Muhammad. Hore, alhamdulillah, mu'alaf pasti cerdas. Sungguh Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Tiba-tiba jadi ustadz, dia belajar Qurannya kapan? Ya kan? Jadi ke selebritis. Ada. Saya sudah pernah ke komalnya Dery Sulaiman, ya teman-teman. Tahu kan Dery Sulaiman? Tahu kan? Yang mensyahadatkan Richard Lee dan satu lagi siapa itu? Yang satu lagi siapa? Richard Lee dan siapa satu lagi? Bobon siapa ya? Bobon ya, betul ya, Bobon. Ya. Waktu itu saya naik, ya kan? Mengkaji, membahas tentang itu ya. Jadi saya katakan, Dery, ya, jika Anda melakukan itu, Allah tidak berkehendak kita ini dijadikan umat yang satu. Sementara kamu seperti itu, kamu orang jolim. Saya bawakan semua ayat-ayatnya, langsung pucat, saya dikik. Betul itu nggak benar? Ya. Pucat si Dery, langsung saya dikik. Makanya habis itu dia buat lagu toleransi.
Makanya setelah itu dia buat lagu tentang toleransi. Dasar Deri. Ya, somat bawa ke sini. Ya, enak aja kok bilang di yang apa ada jin kafir disalib. Aduh. Macam-macam mau nggak ada jin kafir disalib itu nggak ada. Macam-macam aja. Firanda Khalid Basalama yang berewaan panjang-panjang itu bawa ke sini. Ya, jidatnya hitam-hitam tuh bawa ke sini ya. Oke, Mambang, selamat siang Mambang. Terima kasih ya Pak Marlin, Pak Wes, Ibu Marlin kok Bapak, Ibu Marlin ya. Boru Tampu Bolon ya. Makasih ya. Mambang Air. Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Mambang Air. Oke, Pak Duta ya Wes ya, terima kasih yang support teman-temannya. Aduh gimana sih ini Mambang Air tadi minta naik, dinaikkan malah jadi patung kamu. Aduh, tadi minta naik, dinaikkan jadi patung, gimana sih? Ya, silakan teman-teman, silakan. Ya, bela Quranmu di sini, bela. Ya, makasih Pak Arif, Ibu Sane ya. Justru teman-teman ya, dari Kristen menjadi pengikut Muhammad rugi. Bukan cerdas itu namanya rugi. Terima kasih Pak Skon, Ibu Marlin. Kenapa dikatakan rugi? Ya, jadi di Quran itu dikatakan begini loh, Allah yang mengatakan bukan saya, Allah. Dengarkan. Ya. Nih, dengarkan ya. Nih. Ya, terima kasih Bu Jasmine. Ya. Pak Epalos. Dalam Quran itu Allah gini ya. Jadi waktu beliau di sini nih, waktu beliau berada di posisi ini nih, itu ternyata ada firman Allah. Ya, nih di sini nih. Ternyata ada firman Allah. Pak Epalos, makasih ya. Ada Allah yang mengatakan kepada dia. Jadi Allah itu ngomong kepada dia, direct speech. Berkata langsung kepada dia. Dia udah nggak ngomong. Jadi di Quran itu, terima kasih Pak Epalos, Pak Ademan. Di Quran itu ada percakapan dua arah antara Allah dan Isa, dan ada percakapan satu arah saja. Allah saja yang berkata kepada Isa. Ya. Nah, di dalam surat Ali Imran 55 itu adalah firman Allah langsung kepada Isa. Isanya nggak bicara, Isanya nggak jawab. Kenapa Isa nggak jawab? Karena dia udah keder di atas keder dia, ya. Udah siup dia, ya. Di atas itu dia keder, kan sakit digantung di kayu salib itu sakit. Ya dia udah nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong lagi dia. Ya, udah mau nutup mata lah ibaratnya. Ya kan begitu. Jadi firman Allah ini didengarnya itu. Kata Allah kepada Isa, wahai Isa, oh Jesus, I am going to take your soul. Inni mutawafika, I am going to take your soul. Kita tahu bahwa wafat itu yang terjadi kepada Isa, and I will return your soul, ya, gitu. Makanya dia ngerti, dia bangkit itu dia paham. Ya, saat dia digantung, dia akan bangkit. Dia paham karena apa? Udah didengarnya. Paham kalian? Paham nggak kalian? Saat dia digantung itu, dia ngerti itu akan bangkit. Ngerti. Karena Allah sudah mengatakan itu kepadanya. Aku akan mewafatkanmu. Dalam hal ini, return your soul. Nanti akan dikembalikan. Ya, ngerti dia tuh, didengarnya. Dia akan bangkit, dia tahu. Ya. Terus kata Allah, wa rafi'uka ilai. Dia tahu dia bakal diangkat. Tahu dia. Udah didengarnya itu. Ya. Wa rafi'uka ilayya. I will raise you up. Ya, I will raise you up to me. To me. Jadi dia di mana? Di sisi Allah. Di mana itu kita nggak tahu.
Ya, kita tidak tahu dimensi yang berbeda dari bumi ini. Pasti itu. Ya. Setelah itu, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, and cleanse you up. Ya. Dari orang-orang yang kafir terhadapmu. Tuduhan-tuduhan terhadap ibumu, tuduhan kepada kamu, itu dibersihkan sama Allah. Makanya sampai saat ini, satupun orang yang kafir terhadap Isa tidak berani secara terang-terangan mengatakan dia anak haram. No way. Ya, termasuk dari golongan Wahyudi. Nggak berani. Ya, secara terang-terangan tidak berani sekarang. Wah, kalau dulu luar biasa. Ya, yang keempat yang Allah lakukan kepada beliau. Yang keempat, saat di sini didengarnya nih, saat digantung ini. Yang keempat, waja'ilul ladzina tabauka. Dengarkan ya, waja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, oh Jesus. Ya. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, oh Jesus. Ya, fauqal ladzina kafaru. Ya, aku unggulkan pengikutmu. Ya. Ya. Jadi Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Isa lebih unggul, the higher status. Ya, lebih tinggi statusnya daripada orang-orang yang menolak Isa. Sampai kapan Allah menjadikan mereka seperti itu? Fauqa itu, lebih unggul itu. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Ini membuktikan bahwa pengikut Isa itu tetap ada. Bahkan sampai hari kiamat. Artinya mu'alaf tidak perlu. Rugi. Paham? Rugi dong dari pengikut Isa menjadi pengikut Muhammad. Bukan pintar, bukan cerdas namanya itu, bukan. Nah, pertanyaannya, apa yang diunggulkan Allah? Semuanya. Itu kan the higher status. Ya, terima kasih Pak Yud. Ya, semuanya. Mau ekonomi, mau politik, mau sosial budaya, mau teknologi, pertahanan militer, mau apa lagi? Ilmu pengetahuan. Ya, semuanya. Ya. Faktanya bagaimana sekarang ini? Salah apa benar Quran ini? Coba. Coba. Faktanya bagaimana? Betul tidak pengikut Isa itu nyatanya di dunia ini mereka itu lebih unggul dalam segala hal? Betul tidak daripada orang yang menolak Isa? Betul tidak? Ya, betul, nggak mungkin salah. Ya, makanya kekristenan di dunia ini secara total yang paling banyak itu di Rusia, di timur. Sehingga kalau nanti terjadi perang dunia ketiga, tidak memenangkan siapa? Nah, kalian nggak ngerti sih kan kayak gini ya. Taunya korek kuping batalkan puasa, korek kuping. Ya, masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Ya, taunya cuma begitu. Ya, untuk mengetahui Al-Qur'an harus mengerti ilmu nausorob. 15 cabang ilmu. Tidak. Untuk memahami Quran, kalian itu harus ngerti apa? Ilmu ekonomi, ya, ilmu ekonomi, ya, ilmu politik internasional, hubungan internasional, mengerti kebijakan moneter, mengerti sejarah, ya, mengerti teknologi. Begitu, bukan mengerti ilmu nausorob. Namanya politis ulama sebenarnya. Ya, makanya anak saya ini kan di sekolah Islam mahal nih, ya kan anak saya nih. Pokoknya nanti kalau udah tamat, pergi dari situ, bayar mahal, uang sekolahnya mahal, teman-teman. Di sekolah Islam uang sekolahnya mahal, tamat sekolah jadi kadrun. Rugi.
rugi. Udah, nanti sekolah umum. Saya bilang sama istri saya, sekolah umum. Habis tamat itu sekolah umum. Nanti uang udah habis, capek-capek menyekolahkan, keluar tamat jadi kadrun. Aduh, nggak mau saya, nggak mau. Ya. Ini siapa lagi nih? Oke ya, ini nggak ada lagi, kayaknya udah takut nih ucelim-ucelim. Oke ya. Nah, jadi ini sampai mau naik ini. Waduh, BAB yang mau naik. BAB aku janji yang Kristen nggak boleh naik loh BAB. Aduh, BAB yang Kristen, teman-teman kamu tuh marah, turunkan Kristen host. Ya, oke BAB ya, mohon maaf temanku ya. BAB ini teman saya, teman-teman ya, teman saya, dia baik ini ya, dia baik ya. BAB Kristen ya, nggak apa-apa. Ya, menjadi pengikut Muhammad, jadi pengikut Isa itu nggak apa-apa. Menurut Quran tuh nggak apa-apa. Ya jangan kalian mengatakan menuduh mereka murtadin, salah. Ya bukan murtadin. Murtadin itu siapa ya? Juma itu murtadin. Juma, Rifa, itu murtadin mereka. Ya kalau kayak BAB, Pendi Aceh, enggak apa-apa. Ya, bukan murtadin mereka, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Nggak masalah ya. Murtadin itu kan keluar dari din ya, keluar dari kebenaran. Din itu kan tali, seperti tali ya, kita kan bergantungan di situ tuh untuk mendapat, supaya kita menuju kepada dia kan begitu. Nah, dipecah di bawah sama Allah jadi milah ya, dengan syariat umat yang berbeda-beda ya. Dinnya Kristen siapa? Injil. Dinnya Wahyudi Taurat itu. Pengikut Muhammad Quran ini. Nanti ya Hindu Buddha ya kitab masing-masing. Jadi kalau seorang Kristen misalnya keluar, awalnya Kristen nih, ya kan, sudah menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Injil, tapi mereka keluar dari situ. Ya, melakukan tindakan apa yang di luar dari Injilnya, murtadin dari pengikut Yesus. Begitu juga pengikut Muhammad ya. Sebelumnya sesuai dengan Quran dia melakukan apa yang diperintahkan di Quran ya, kemudian dia keluar dari situ ya, melakukan hal-hal yang di luar Quran ya, dia murtadin dari pengikut Muhammad. Jadi murtadin itu bisa siapa saja ya, kayak Juma, Allah bilang A, Juma bilang B ya kan, Allah bilang A, Jumanya bilang B. Ya itu yang murtadin. Juma itu yang murtadin sebenarnya. Ya. Teman-teman. Ya kalau BAB, Pendi Aceh tidak. Ya kan, bukan murtadin, mereka itu pindah syariat. Awalnya mengikuti syariat Muhammad menjadi pengikut syariat Isa. Boleh tidak ya? Boleh-boleh aja. Begitu loh ya. Kalau mu'alaf itu gimana? Ya boleh-boleh juga, itu pindah syariat namanya, bukan mu'alaf ya. Tapi mu'alaf itu kan nggak perlu, rugi kan, rugi. Betul nggak? Rugi kan? Rugilah. Oke, silakan teman-teman ya, yang Muslim naik, bela Quranmu di sini, ya pakai dalil, ya. Bantah saya kan begitu, ya silakan naik, ya buktikan kalau Quranmu jelas, ya buktikan, ya di komal saya ini kamu harus buktikan, ya. Kalau nggak bisa kamu buktikan Quranmu jelas, pindah kitab suci, nggak apa-apa. Ya, silakan teman-teman ya. Teman-teman tembuskan ya, baru 247K yang tap-tap layar ya, bantu tap-tap layar ya. Ya, teruskan ke orang-orang Juma dan APII ya, teman-teman.
inilah kadang saya ya di DM, Truth, ayo kita diskusi. Kamu buka open camp. Nantang-nantangi saya, penyembah Jumat ini banyak, tapi beraninya cuma nantang doang, DM doang, DM doang. Iya. Nyatanya nggak berani. Nanti saya naik ke Komal Juma, kejang-kejang, APII. Ya, saya pernah naik ke Komal Blender. Apa yang saya dapatkan? Makiannya Juma gimana? Saya belum ngomong apa-apa. Ya, terima kasih Pak Leo. Saya itu belum ngomong apa-apa, tapi Juma udah maki-maki saya. Habis itu saya di-kick. Kan repot. Ya. Susah. Oke, silakan teman-teman yang lain yang naik, silakan. Bela Quranmu di sini. Silakan teman-teman. Terima kasih Pak Robi. Silakan. Silakan teman-teman. Berat. Aduh ya. Ini berat ini udah kayaknya tuh mereka udah kepada ketakutan sama saya. Ya. Nih, sebenarnya Al-Masih itu apa sih? Arti Al-Masih itu apa? Ya kan? Nggak ada loh Isa alaihi salam itu nggak ada. Ya. Cuma kita aja mengatakan Isa AS kan, alaihi salam kan. Kalau Muhammad kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam SAW. Kalau Isa kan AS, salah. Isa itu Al-Masih. Salah. Ya. Al-Masih itu apa sih sebenarnya? Maknanya apa sih? Kok saat Isa mengaku Al-Masih di Quran itu, mereka langsung sarkas kan? Ingin menghabisi Isa itu. Ada apa dengan Al-Masih ini? Ini Al-Masih ini artinya apa? Itu yang harus kita pelajari. Ya, makanya kalau kita sudah mengerti Al-Masih dalam Al-Quran itu apa, Al-Masih dalam Al-Quran itu apa, maka kita susah untuk membantah pemahaman mereka. Oten-oten, nggak bisa. Ngerti nggak? Kita sudah ngerti nih Al-Masih dalam Al-Quran ini apa. Ya, kalau kita sudah paham, kita nggak mau pasti debat sama Oten tuh, nggak mau kita debat. Gitu loh teman-teman, itu pahami dulu. Ya, cuma ditipuin ulama kan, Al-Masih itu artinya mengusap. Apa yang diusap? Dibilangnya gini, saat menyembuhkan orang buta, ya Isa itu mengusap matanya. Oke lah, saya terima. Tapi apakah dia membangkitkan orang mati dengan mengusap mayatnya? Diusap mayatnya. Saya kasih tantangan seperti itu. Apakah dengan mengusap mayatnya dia menghidupkan orang mati itu? Gimana? Berarti bukan itu pengertiannya. Walaupun secara kaidah bahasa masih masaha itu mengusap-usap. Tapi bukan itu. Ya. Bukan itu yang saya maksudkan, teman-teman. Oke, silakan yang Muslim yang lain. Coba saya teruskan dulu ya. Diskusi agama, Ibu Santi. Saya ada list penyembah-penyembah Juma nih ya. Saya teruskan dulu sama ini nih. Geneva Maulana, Yusuf PI, nih Acong, Ben Hal. Oke, saya undang dulu ya. Yang nantang-nantang saya diskusi di DM ya. Ya, Nandar teman-teman di share aja teman-teman. Nandar, Rifa, Yusuf PI ya, di share aja. Nandar, Rifa, Yusuf PI, Daman Almantiki. Kemarin Wafi nonton, saya jambak nggak naik. Kapan ya? Kemarin ya? Oh tadi pagi ya? Atau kemarin? Kemarin ya? Wafi itu nonton di komal saya jambak nggak naik.
Ya, Wafi 99 nama akunnya. Saya jambak dia nggak lain. Wafi Gus Pesek, Wafi Gus Pesek. Makanya ya, kuncinya gini teman-teman. Untuk mengetahui Al-Masih ini apa, begini caranya ya. Al-Masih ini kan kalau kita mengkaji akhir zaman kan nggak lepas dari beliau kan, Isa Al-Masih. Saya bilang tadi apa? Supaya kita mengerti akhir zaman, kita harus menghubungkannya ke awal zaman. Carilah ayat-ayat Quran pada awal zaman, cari. Ya, carilah ayat-ayat Quran tentang sejarah di awal zaman dulu. Ya, apa ceritanya? Yang terjadi itu apa sebenarnya? Itu teman-teman, cari ayat-ayat di Quran. Ya, makanya kalian itu paham nanti. Ya, kenapa dia yang dikirim di akhir zaman, bukan Nabi Muhammad. Ya. Tuh. Ya. Itu sudah dalam rancangan itu, udah dalam rancangan Allah, beliau ini udah dalam rancangannya. Iya. Kenapa Daud tidak dikatakan Al-Masih? Padahal Daud juga fahkum bainan nasi bil haqqo. Daud juga raja dunia, teman-teman, dalam Al-Qur'an. Ya, dikatakan Daud itu raja dunia. Daud, apa yang Daud lakukan? Allah katakan, "Fahkum bainan nasi bil haqqo," kata Allah kepada Daud, bukan li Bani Israel, tidak. Jadi artinya begini, Daud, kamu menjadi hakim kepada seluruh manusia. Kamu putuskan dengan kebenaran. Seluruh manusia, bainan nasi bil haqqo, bukan li Bani Israel, bukan. Ya, jadi Daud itu memerintah di bumi. Siapa yang diperintahnya? Seluruh manusia, bukan hanya Bani Israel. Ingat, itu kuncinya. Tapi kenapa Daud bukan Al-Masih? Tuh kuncinya. Setelah Daud, tahta itu diberikan siapa? Sulaiman. Ya, dalam Al-Quran ada ayatnya, ada. Ya, dan Sulaiman mewarisi Daud. Dan Sulaiman mewarisi Daud. Nah, saat Daud inilah, saat pemerintahan Daud inilah, ya, kerajaan itu tidak diberikan kepada Bani Israel. Ya, kenapa? Karena Sulaiman melihat sosok jasad yang duduk di tahtanya. Sosok jasad yang duduk di tahtanya. Ya. Siapa itu jasad yang duduk di tahtanya? Langsung Sulaiman mengatakan, ya, tidak ada yang mewarisi kerajaan besar ini sepertiku. Setelah itu habis Bani Israel. Ya, itu ceritanya, urutannya itu begitu. Ya, makanya perjanjian itu memang selalu ke Bani Israel. Makanya saya gak yakin Muhammad itu keturunan Ismail. Gimana sih kalian ini? Aduh, sakit kepala saya itu. Ya. Sehingga itu nanti terjadi. Kita paham di mana ibu kota pemerintahan dunia. Ya, di Yerusalem. Di situ. Makanya sekarang gonjang-ganjing itu di sana. Tuh sekarang tuh gonjang-ganjing itu di sana. Cuma ingat, mereka yang tidak mengakui Al-Masih sebagai Mesiasnya justru akan menunggu Mesiasnya nanti. Ingat, oten-oten jangan sampai terjebak. Ingat, ya, hati-hati. Tapi itu memang harus terjadi. Makanya saya bilang, untuk membela Palestina itu nggak perlu kau teriak-teriak di jalan. Itu udah kehendak Allah ya, seperti itu. Ya, mau kamu suaramu pakai satu provinsi pakai toa juga teriak-teriak. Ya tetap seperti itu nanti. Sehingga akan muncul Mesias versi mereka, Al-Masih yang versi mereka. Karena apa? Karena mereka tidak mengatakan ini Al-Masih.
Look, kata mereka, see, he died on the cross. Dia bukan Al-Masih, he died on the cross. Menurut mereka. Mereka nggak tahu ternyata dia bangkit, nggak tahu mereka. Gitu loh. Paham ya? Nggak pernah Allah mengkafirkan umat tertentu di Quran, sayang. Allah tak pernah mengkafirkan, kamu yang mengkafirkan. Kamu yang mengkafirkan. Telah kafirlah Nasoro, telah kafirlah Hadu. Nggak pernah Allah kafirkan. Telah kafirlah Ahlul Kitab. Tidak, nggak begitu. Nah, itu orang bagian dari mereka yang melakukan itu. Ya, contoh yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih. Bukan Al-Masih putra Maryam adalah Allah ya. Kalau Al-Masih putra Maryam adalah Allah itu benar itu. Makin bingung ya, makin bingung kadrunnya. Bukan yang mengatakan Al-Masih putra Maryam adalah Allah yang kafir ya. Kalau itu betul teman-teman ya. Betul. Al-Masih putra Maryam dialah Allah ya, betul. Yang dikatakan kafir di Quran itu begini, sang sumber itu dialah Al-Masih, itu yang kafir. Ini kan yang oneness kalau kita tahu teman-teman. Yang Kristen sendiri juga membidatkan mereka, tapi kau enggak semua kau serang. Oten-oten kau serangi. Justru saya lihat di Komal itu begini, di Komalnya Juma itu begini. Yang oneness ditemenin Juma, ya kan? Yang Tritunggal dilawan sama Juma. Aduh, harusnya kau Juma dakwah sama oneness Juma. Ya kan? Pernah nggak? Saya lihat lo itu, yang oneness itu dia satu meja sama Juma kan, ditemenin. Yang Kristen Tritunggal yang benar dimusuhin. Aduh, ya Allah, dalam hati saya dunia terbalik ini. Dunia terbalik teman-teman ya. Aduh. Ini yang Wahyudi tak percaya Al-Masih itu Mesias, ditemenin juga Billy Wahyudi. Aduh, gawat Billy Wahyudi. Ya. Billy Wahyudi tak percaya Yesus Kristus itu Al-Masih. Ya nggak percaya, dia ditemenin, itu kan kafir. Billy Wahyudi itu kafir loh. Nah, ingat ya, dalam Al-Quran dikatakan yang mengkafiri Isa itu maksudnya begini, menentang semua kebenaran yang terdapat pada Isa. Isa Al-Masih kamu tentang, kamu kafir. Isa Rasul kamu tentang, kamu kafir. Isa Nabi kamu tentang, kamu kafir. Isa kalimati minhu, kalimat dari Allah kamu tentang, kamu kafir. Isa itu ruhullah, kamu ketentang, kamu kafir. Ya paham ya teman-teman ya. Nih. Ya. Wow, ini bisa tebel bukunya ini. Oh, ayat-ayat Qur'annya banyak ini, ya. Gitu, teman-teman ya. Nih, ya. Nanti sesempatnya saya lah ya. Yang ini kan udah saya bangun ya. Bentuk struktur organisasinya ya kan. Udah saya bangun ya, tinggal saya tambahkan ayat-ayatnya ya, ayat-ayat yang mendukung sebenarnya Allah menginginkan apa di awal zaman ya, nanti di akhir zaman seperti apa ya, ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahwa Al-Masih akan turun lagi. Nggak ada loh ayat Quran mengatakan begini, wahai Isa aku akan menurunkanmu di akhir zaman. Nggak ada. Ya, aku akan menurunkan Al-Masih putra Maryam di akhir zaman, di hari kiamat. Nggak ada itu ayatnya. Dia ayatnya itu terselubung. Ya, memang. Ya, karena Quran ini kan untuk orang yang berpikir. Ya, kalau cuma disuapin yang bukan untuk orang yang berpikir, disuapin. Ya, dikasih tahu, makanya saya kasih tahu ini. Ya kan, saya kasih tahu tadi itu banyak ya, nggak ada ini yang buat siapa, dari ulama mana kalian dapat ya. Dari ulama mana ini menjelaskan yang seperti saya sampaikan, nggak ada ya. Ulama taunya haram halal kok, menentukan haram halal kayak Allah dan Nabi Isa.
Yang berhak merubah hukum haram halal, menetapkan hukum haram halal cuma dua. Satu Allah, dua Nabi Isa. Gimana sih kalian ini? Tapi ulama sekarang pandainya begitu, ya. Oke, teman-teman ya. Ya nantilah saya sesempat-sempatnya ya. Cuma saya nggak ngerti juga buku ini bakal dicekal nggak ini. Bisa jadi nanti bukunya dilihat MUI-nya mencekal bukunya. Aduh, gawat teman-teman. Aduh ya. Ya intinya saya coba pelan-pelan nanti ngerjainnya teman-teman ya. Saya coba pelan-pelan ngerjainnya. Surga itu di mana? Ya surga itu apa? Neraka itu apa? Ya jelas kok di Quran. Surga itu selama ada bumi dan langit, bukan nanti. Gimana sih? Ya. Oke teman-teman ya, saya mohon izin. Terima kasih atas supportnya selama ini. Ya, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung ya, saya mohon maaf ya. Saya pastikan. Jadi gini ya, saya memahami saya itu begini. Ya. Jadi dalam petunjuk di Al-Qur'an yang mengalami kebangkitan spiritual ya, yang betul-betul akan beriman kepada dia saat dia nanti turun itu adalah dari pengikut Musa. Ya Wahyudi. Ya. Tidak ada petunjuknya yang mengalami kebangkitan spiritual itu pengikut Muhammad. Artinya, sebelum Al-Masih turun ke dunia ini kedua kali, pengikut Muhammad ini udah tobat. Nggak jadi kadrun lagi. Ya, dan dalam historinya nanti begitu tuh, mulai ya. Mulai terjadi kedekatan antara pengikut Muhammad dan oten-oten. Memang. Ya. Tapi dalam Quran dikatakan yang mendekati duluan siapa? Oten. Ya, yang mencoba untuk merangkul siapa dalam Quran? Oten-oten. Ya. Dan akan diterima nanti dengan baik. Akan diterima nanti dengan baik oleh pengikut Muhammad. Kalau sekarang kan ditolak kan? Gak apa-apa, tapi nanti perlahan tuh. Ya dalam sejarahnya itu ya, mulai ya Hagia Sophia dikembalikan menjadi gereja. Ya, nggak ada lagi apa namanya pembubaran gereja. Ya, nanti pasti itu terjadi. Ya. Pasti terjadi. Namanya nubuahnya begitu. Mulai itu nanti. Ya, makanya lah akan terjadi. Mudah-mudahan dengan saya datang di Qomal TikTok membawa pencerahan bagi saudara-saudara Islam dan bagi saudara-saudara Kristen, ya, yang bangga dengan kekristenannya di Quran ya, bukan beraliansi dengan yang lain, bukan beraliansi sama yang pengikut Musa ya, bukan ya. Yang bangga dengan kekristenannya ya, nanti akan terjadi aliansi, kedekatan ya, akan terjadi apa istilahnya itu persahabatan ya, beraliansi ya, begitu teman-teman ya, mulai ya, nggak ada lagi nanti ya mengkafir-kafirkan kadrun-kadrun ya, membubar-bubarkan gereja ya. Apalagi ya mengembalikan Hagia Sophia menjadi gereja ya, tidak menjadikan Hagia Sophia menjadi masjid ya. Nanti semuanya itu pasti terjadi teman-teman ya. Mudah-mudahan sayalah, kok jadi sombong saya ya, enggak, maksud saya ya penyeimbang lah ya, penyeimbang ya. Ya mungkin caranya seperti ini ya, yang Allah perbuat kepada saya. Yang Allah perbuat kepada saya caranya seperti ini ya. Terus terang saya nggak suka sama Juma dan API itu bukan karena saya benci mereka sebagai Islam, tidak. Ya saya tidak membenci keumatannya, tidak. Tapi orang-orang yang di dalamnya. Begitu juga mungkin tidak semua kekristenan itu baik. Tidak semua Kristen itu baik. Ada juga yang seperti Juma dan API. Betul nggak?
Betul tidak teman-teman? Betul kan? Gitu loh ya. Artinya semoga dengan adanya komal saya ini menjadi penyeimbang. Ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, kita sudah mendengarkan dan juga sudah menyaksikan diskusi agama ini dari awal hingga akhir, dan semoga teman-teman mendapatkan suatu insight yang baru, wawasan dan pengetahuan yang baru, sehingga membuat teman-teman tidak pernah salah paham terhadap ajaran agama dan terhadap nabi-nabi maupun kitab suci, sehingga teman-teman akan mengerti mana sebenarnya nabi yang benar, nabi yang asli, kitab yang benar, kitab yang asli, Tuhan yang benar dan Tuhan yang asli, sehingga teman-teman tidak salah langkah ataupun tidak salah jalan. Tuhan Yesus memberkati.